Pasca debat perdana Pilpres 17 Januari lalu, LSI Denny JA merilis hasil survei terbaru terkait respon publik dan juga efek elektoral debat pertama. Pengumpulan data dilakukan sejak 18 hingga 25 Januari 2019 dengan total 1.200 responden di 34 provinsi. Sebanyak 50,6% responden menyaksikan debat Pilpres. Secara keseluruhan hasil survei menempatkan pasca debat perdana pasangan Jokowi Ma'ruf unggul atas Prabowo Sandi. Menurut survei, debat perdana tidak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas pasangan calon. 2,9% ini siapa saja? Yang akan diangkat oleh kedua temuan riset survei nasional. Tapi kalau kita lihat yang utuh saja, yang menonton utuh sampai selesai hanya 15%. Artinya bahwa mereka yang menilai, mengamati penyampaian visi misi program kerja dari kedua capres hingga selesai, menilai bagaimana kedua capres menyampaikan program berdebat, itu totalnya sangat kecil, hanya 15%. Mereka yang menonton debat umumnya sudah punya pilihan, sehingga debat capres kemarin kalau kita lihat hasil dari sisi elektabilitas tidak banyak mengubah struktur fundamental dari elektabilitas kedua capres sebelum debat. Misalnya Jokowi masih sama angkanya kurang lebih di angka 54%, kemudian kedua Pak Prabowo juga kurang lebih di angka 30-31%. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kian optimis dengan elektabilitas pasangan calon Jokowi Ma'ruf dapat memenangkan kontestasi Pilpres 2019. Pasalnya hasil survei LSI Denny JA yang terbaru memperlihatkan keunggulan Jokowi Ma'ruf atas Prabowo Sandi pasca debat perdana. Menurut Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dengan jarak perbedaan mencapai lebih dari 20%, semakin meyakinkan kemenangan paslon nomor 1 pada kontestasi Pilpres 2019. Airlangga memperkirakan elektabilitas Jokowi Ma'ruf akan stabil hingga pemungutan suara 17 April mendatang. Soal kekompakan pasangan Jokowi Ma'ruf, menurut Airlangga masih ada kesempatan 4 debat lagi untuk menunjukkan ke publik bahwa paslon nomor 1 layak untuk dipilih. Kalau sekarang dari semua survei itu delta antara Pak Jokowi itu 20% rata-rata. Jadi kalau ini udah stabil di 20%, insya Allah optimis. Kan masih ada 4 diskusi lagi, ya 4 debat lagi. Dan apakah debat berpengaruh terhadap elektabilitas Pilpres? Kita cermati fenomena ini lewat survei yang baru saja dikeluarkan terkait korelasi debat dengan elektabilitas. Siapa yang unggul dan apakah survei ini dapat menjadi amunisi untuk langkah pemenangan paslon ke depan? Kami akan bahas secara komprehensif bersama 3 narasumber yang hadir di Studio 2 CNN Indonesia pada malam hari ini. Kita ada Ikrama Masloman dari peneliti LSI Denny JA yang punya hajat ya dengan merilis hasil survei terbaru pasca debat perdana. Kemudian dari TKN kita punya Mas Pipin Sopian. BPN, maaf, saya kebalik ini jadinya. Mas Pipin Sopian dari BPN, ini harus lebih dulu saya sebut ya. Kemudian juga dari Dede Prayudi, ada dari TKN Jokowi Ma'ruf. Aku sebenarnya mau langsung pengen melihat bagaimana hasil survei aja, kita rilis langsung ya dari Mas Ikram ya. Mungkin kita bisa melihat bagaimana posisi elektabilitas dari para paslon pasca debat perdana, hasil survei dari LSI Denny JA mungkin bisa kita tampilkan di layar. Oke, kalau misalnya melihat ini ada selisih sekitar 20%, Jokowi Ma'ruf masih unggul 54,8% dibanding Prabowo Subianto Sandiaga Uno sebesar 31%. Kalau misalnya dari responden sendiri sih, Mas Ikram, selama melaksanakan hasil survei ini sampai bisa sebesar ini angkanya, kenapa? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari data ini ya, sebenarnya efek elektoral dari debat Pilpres kemarin tidak terlalu banyak pengaruh ya. Karena memang sebelum itu kalau kita lihat Pak Jokowi 54,2 ya, sekarang menjadi 54,8 ya. Okay. Ada kenaikan memang 0, sekian persen. Tapi begitu, tidak signifikan? Tidak signifikan, begitu juga Pak Prabowo ya, dari 30 sekarang 31%. Ya. Sedangkan angka swing voters cenderung turun ya, karena memang itu larinya kemana tuh Mas? Ya, larinya kemana? Swing voters kita nggak bisa petakan larinya karena memang angka penurunannya juga hanya di bawah 1% ya, sehingga terlalu bias kalau kita.
Oke. Masih di bawah margin error. Oke, kita akan gali nih kalau misalnya tanggapan dari para kubu masing-masing. Saya ke Mas Dede dulu Siap. deh. Kang Ya. Dede ya saya panggil ya. Boleh, Kang Dede, Oke. boleh. Kang Dede kalau misalnya melihat ini katanya tidak ada perubahan yang signifikan terhadap angka elektabilitas paslon. Ya. Kalau dari hasil evaluasi TKN sendiri, terutama untuk performa dari para pasangan calon Ya. dalam debat kemarin. Begini, kalau kita lihat memang tidak terlalu berpengaruh ya kemarin ya. Walaupun pastilah masing-masing itu mengaku lebih unggul gitu ya. Nah ini karena saya yang ditanya, jadi saya ingin menjelaskan apa yang menurut TKN tentang keunggulan kami di debat kemarin. Bagi kami, skor untuk debat kemarin itu adalah 5-1 untuk keunggulan Pak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin gitu ya. Nah 5 ini apa saja? Skornya sama-sama LSI nih. Kenapa? Oh sama ya? Sama. Oh gitu. 4-1 apa? Kalau dari LSI 4-1 ya? Nah, 5-1 gitu. 5-1 ya. Nah, yang pertama itu Sama berarti. siap. Yang pertama itu Pak Jokowi itu lebih memahami permasalahan yang didebatkan pada saat itu gitu ya. Sehingga kita melihat misalnya persoalan radikalisme. Pada saat itu yang maju adalah Pak Kiai Haji Maruf Amin. Beliau itu mengatakan bahwa permasalahan radikalisme itu bukan hanya soal kuratif, preventif, dan persoalan preventifnya seperti apa, ini, dan program kerjanya untuk menanggulangi persoalan radikalisme itu seperti apa. Oke. Nah itu misalnya ya. Lalu juga Pak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin ini dalam memaparkan visi misinya itu tidak berhenti di tatanan filosofis dan tujuannya saja gitu. Tapi lebih kepada ini loh, ini yang sudah kami lakukan ya. Lalu setelah itu kedepannya kita mau bawa kemana lagi sampai ke sana, dan di tengah-tengah ini kan ada program kerja. Nah program kerjanya itu apa? Sejauh apa berpengaruh terhadap, mungkin dari TKN sendiri membuat sebuah penelitian dengan adanya debat perdana kemarin, berpengaruh sebesar apa sih terhadap angka elektabilitas pasangan calon Jokowi? Kalau kita melihat, nggak dengan kalau kita melihat debat pilpres, kita pikir itu akan sangat berpengaruh. Tapi debat pilpres ini, debat capres mohon maaf, tapi debat capres ini harus kita lihat satu paket, 5 perdebatan, satu rangkaian gitu ya. Jadi untuk yang pertama ini memang ya dapat dikatakan masih dalam taraf penyesuaian dan lain-lain gitu ya. Misalnya cek seperti ombak? ya, Jadi debat perdana dikatakan sebagai cek ombak? dapat dikatakan masih tune in lah. Oke. Masih mencari bentuk yang paling ideal gitu ya. Memang kita tidak meniatkan untuk cek ombak ya, tapi memang ya karena masih pertama ya pasti kan adalah yang Perlu di-adjust. perlu di-adjust gitu. Kalau dari sisi kami harus kami akui bahwa yang namanya time management atau manajemen waktu itu masih menjadi satu perhatian yang akan kita tingkatkan ke depannya. Oke, evaluasi ini mungkin akan kita bahas lebih dalam di segmen Siap. berikutnya ya. Tapi kalau Siap. Mas Pipin tadi tampaknya dari senyumnya punya makna nih mengenai hasil dari TKN dengan LSI DNIJA sama. Gimana tuh maksudnya? Saya dengan LSI ini banyak teman lah. Ya, tetapi secara substansi saya harus mengatakan bahwa memang hasil survei inter kami dengan LSI lumayan jauh ya. Jadi Kalau saya melihat kalau dari bahwa evaluasi perbedaannya TKN? juga suara kami dengan antara 01 dan 02 memang cukup jauh ya. Misalnya masih 20%. Kemudian dari LSI melihat Pak Prabowo di angka 30%, 31 sekarang ya. Kemudian Pak Jokowi di atas 50%. Nah, kami sebetulnya mempersoalkan itu terkait dengan nilainya memang begitu jauh gitu ya. Ya, Kalau dari sebetulnya BPN yang kalau dari kami memang selisihnya sudah di bawah 10%. Jadi selisihnya sudah 42, 48 lah. Jadi dan saya harus mengatakan bahwa setiap siapa yang kami 42, ini siapa yang 48? Pak Jokowi 48, dari kami 42. Oke, Kalau misalnya cukup sedikit ya. betul hanya 6% sebetulnya, di bawah 10%. Dan trennya alhamdulillah kami selalu meningkat sebagaimana median dan surveinya Kedai Kopi itu melihat bahwa memang tren positif bagi Prabowo Sandi tapi stagnan di Pak Jokowi. Oke. Puskaptis juga melihat itu. Oke. Jadi sebetulnya ini ada semacam perbedaan mazhab para peneliti lembaga survei ini gitu beda ya. respon Tapi yang harus jadi gini, kalau kita melihat survei sebetulnya survei itu harusnya sama isinya. Sebagaimana kalau misalnya kita meminum satu cangkir kopi, kopi itu kan terdiri dari gula, air dan kemudian kopi, kemudian diaduk-aduk. Kalau kita meminumnya bersamaan, di waktu bersamaan, maka seteguk saja, maka hasilnya seharusnya sama.
Jadi sebagaimana rakyat Indonesia ini disurvei diaduk-aduk begitu. Oke. Kemudian diambil dan harusnya semuanya sama. Apakah Tetapi yang minum sama, apa tidak perbedaan-perbedaan itu memang bisa terjadi dalam berbagai hal. Tadi perbedaan waktu, perbedaan metodologi, dan perbedaan sumber. Oke. Siapa yang diwawancarai dan respondennya. Tapi kami harus mengatakan begini, yang memiliki kepentingan terhadap survei itu adalah pasangan calon. Dan kemudian masyarakat juga tentu memiliki itu. Tetapi bagi kami memang survei internal adalah yang memang itu yang kami percayai. Jadi ketika kami sudah menyelenggarakan survei, ada 2-3 lembaga survei yang kami hire, terus kemudian kami juga melakukan survei sendiri, hasilnya tidak jauh berbeda, tetapi kami melihat ada survei kok ini jauh banget begitu. Oke. Selisihnya begitu yang dilakukan oleh teman-teman LSI gitu. Meskipun kita temenan nih Mas Ikram ya. Jadi saya kira di sini harus profesional bahwa memang ada lembaga survei yang memang misalnya mereka menyatakan bahwa oh kami fair, kami tidak dibayar dan sebagainya. Tetapi kami harus mengatakan bahwa ke depan seharusnya memang ada sikap yang jelas bahwa memang apakah sudah ada kontrak dengan 01 misalnya atau misalnya Oke, Mas Pipin. memang pembiayaannya Saya dapat ada poinnya. pihak tertentu. Oke, Jadi, mohon maaf ya, yang profesional bukan hanya bapak-bapak di sini saja, tapi saya sebagai moderator juga harus profesional karena saya harus memotong Siap. durasinya. Kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di layar Pemilu Terpercaya. Ya tadi saya sempat menggarisbawahi yang Kang Uki dari tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin yang menyebut debat perdana ini juga merupakan salah satu ajang untuk katakanlah cek ombak terhadap masing-masing pasangan calon untuk melihat gaya seperti apa sih yang paling tepat untuk masing-masing berdebat ke depannya dalam 4 debat berikutnya ya. Nah di sini juga tampaknya penonton terkena euforia itu atau bagaimana ya sampai bisa ada yang bisa nonton sampai habis tapi juga ada yang tidak. Mungkin kita bisa lihat dirilis hasil survei LSI Denny JA berikut. Nah, kita melihat bagaimana jalannya show dari debat. Di sini cukup beda perbedaan antara yang menonton sampai habis, dari awal debat sampai habis, dengan yang menonton hanya sebagian saja. Gimana tuh? Itu memang kenapa saya bilang bahwa tidak ada efek elektoral yang berarti. Sebenarnya efek elektoral dari debat ini akan besar ya, pertama ketika penetrasinya juga besar ya. Oke, korelasinya antara show yang tidak ditonton sampai habis dengan efek elektoralnya gimana, Mas? Oh iya, tentunya yang tidak menonton sampai habis kan dia tidak lengkap ya menerima informasi tentang debat itu ya. Karena itu saya bilang dari 50% yang nonton sampai habis cuma 29%. Dari 29% ini yang berpengaruh terhadap sikap politik itu hanya 5%. Ya, karena bisa kita lihat dari kebanyakan orang yang menonton yang punya interest terhadap ini ya, dalam artian bahwa mereka yang sudah mendukung salah satu pasangan calon ya, sehingga tidak terlalu merubah swing voters atau pemilih yang mengambang ya. Karena itu debat, salah satu catatan juga, debat capres ini akan berubah secara efek elektoral ketika selisih elektabilitasnya adalah kecil ya. Oke, pernah terjadi sebelumnya, Mas? Pernah terjadi nggak debat yang bisa memperkecil angka elektabilitas tersebut? Ya, dugaan kita waktu 2014 Pak Prabowo itu pasca beberapa debat itu cukup ada eskalasi dukungan ya, walaupun sempat rebound lagi Pak Jokowi. Saya mau bilang gini, Mas Pipin, karena tadi bicara tentang kredibilitas lembaga ya. Kami pernah mensurvei dari 2004, 2009, 2014 ya, kami tidak mungkin mempertaruhkan nama baik kredibilitas lembaga ini ya. Termasuk kami juga waktu itu sempat, saya kebetulan yang bersangkutan menyampaikan ke Pak Prabowo ya, waktu itu diminta sebelum pemilihan perhitungan saya bilang Anies menang 60%. Tapi waktu itu kita nggak disebut Tuhan ya. Di Pilpres ini kita disebut Tuhan, tapi nggak apa-apa. Saya pikir survei ini kan memberikan kompas ya. Bagi stakeholder siapapun ya untuk mengambil hikmah dari data ini. Dan saya pikir survei ini kan bukan hasil akhir. Masih ada 3 bulan yang tentu akan merubah dukungan tergantung kondisi politis yang ada gitu ya. Juga tergantung dari penilaian para responden yang juga menjadi pemilih di kedepannya kan. Mungkin juga kita bisa baca nih penilaian dari para penonton debat perdana kemarin terhadap performa dari masing-masing pasangan calon. Bisa kita buka mungkin hasil survei dari LSI Denny JA. Ya. Oke.
terkait dengan penilaian pemenang debat yang kalau misalnya di rilis Denny JA sekitar halaman 20 ya Mas ya? Sembari saya ini aja jelasin sambil menunggu data ya. Jadi kita menanyakan bahwa menurut publik kira-kira yang menang di debat itu siapa ya? Rupanya memang 50% Pak Jokowi dan 30 sekian persen Pak Prabowo. Nah, dari data itu kemudian kita menginventarisir ya. Kita lihat apa yang menjadi aspek ya, atau dimensi yang jadi bobot penilaian publik. Ini dari berapa? Dari berapa responden? Iya, Dari Mas. 1.200? Iya, yang ini, yang penilaian pemenang debat. Tadi kan yang nonton full hanya 29. Kemudian yang sebagian 60%. Yang pertanyaan saya adalah penilaian pemenang debat ini siapa yang melakukan penilaian? Yang menilai yang menang debat ini 29%, yang 60 menonton atau debat. yang 100%? Bukan yang nonton yang debat. Yang nonton 29 debat tambah itu 60 berarti? 50, sekian persen. 50, sekian persen. Oke. Nah, dari mereka itu kami menanyakan aspek apa yang kemudian jadi penilaian. Kemudian yang kami catat beberapa di antaranya adalah pertama kemampuan komunikasi ya. Oke, pertama mungkin juga sekalian bisa kita jabarkan lewat hasil rilis survei terkait dengan sektor-sektor apa saja dalam performa para paslon debat tersebut yang terkait dengan penilaian. Ada kategori-kategori penilaian yang menurut para penonton ini cukup berpengaruh terhadap performa dari para paslon di debat perdana. Mungkin bisa kita buka? Iya, baik. Ini ada cukup angka yang sudah tertera di sana. Ini mungkin dari Mas Pipin dan juga Kang Uki bisa melihat sekaligus menjadi bahan komparasi dengan hasil evaluasi atau hasil penelitian pasca debat perdana yang dilakukan oleh masing-masing. Kalau di sini kita bisa melihat, kalau misalnya melihat nih, menurut penonton ya, pasangan Jokowi Ma'ruf unggul di hampir semua sektor, tapi kecuali mengenai penguasaan permasalahan sesuai dengan pasangan calon yang kompak dan saling melengkapi. Memang di situ Pak Prabowo. Mungkin Kang Uki bisa menanggapi. Begini. Saya pikir definisi kompak di mata banyak orang itu berarti pembagian waktu yang kurang lebih seimbang antara capres dengan cawapres gitu. Nah, kalau di kami itu memang definisi kompak itu lebih kepada si capres ini keahliannya di mana, si cawapres ini keahliannya di mana gitu, sehingga betul-betul kita menyajikan omongan yang bernilai tinggi, yang bersubstansi tinggi gitu. Katakan misalnya kita betul-betul seperti kayak pasangan paslon 02 gitu ya, yang baginya kurang lebih sama rata gitu ya. Pasti juga mungkin nanti angkanya tidak akan seindah ini yang kita lihat gitu di kategori-kategori yang lain gitu. Nah, oleh karena itu memang substansi penguasaan materi itu menjadi sesuatu yang paling dikedepankan oleh paslon 01. Oke, gitu. Mas Pipin cukup setuju dengan pernyataan Kang Uki? Saya pertama menilai bahwa hasil survei ini memang diarahkan untuk meliding masyarakat bahwa memang ini semacam melegitimasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dalam debat, kemudian dilegitimasi oleh LSI begitu. Sebagaimana dulu waktu kasus Ratna Sarumpait juga begitu. Jadi ketika ada kasus Ratna Sarumpait, kemudian dikabarkan di media, kemudian dikeluarkanlah surveinya LSI bahwa menurunkan suaranya Pak Prabowo. Jadi bagi kami, pertama ingin kami kritik adalah bahwa saya belum selesai. Jadi ketika itu kami ternyata ada perubahan, terus kami survei. Ternyata tidak, kami lebih unggul. Apa ada kenaikan elektabilitas Prabowo setelah kasus itu. Jadi dan ini saya melihat juga demikian. Padahal realitanya saya harus mengatakan bahwa ketika diskusi saya kebagian juga diskusi di beberapa TV dalam diskusi ya. Di situ ada pengamat, juga di situ ada tim TKN. Harus diakui bahwa pada malam itu memang keunggulan Pak Prabowo dari sisi program kerja menyampaikan bagaimana gagasannya tentang pemberantasan korupsi. Beliau ingin menegakkan, membuat satu cabang-cabang KPK di seluruh daerah-daerah. Kenapa selama ini Pak Jokowi dalam nawacitanya ingin memperkuat pemberantasan korupsi, tetapi KPK dibonsai, penyidiknya kurang dari 100. Padahal kasusnya begitu besar. Jadi bayangkan, kalau punya komitmen memang betul-betul ingin memberantas korupsi, maka memang KPK-nya harus dikuatkan, diperbanyak. Ada cabang-cabang KPK di daerah. Saya kira dari pasangan Jokowi itu salah satunya. Terus yang kedua tentu kekompakan ya. Saya kira di awal
mungkin di menit 10-15 menit pertama ya, saya kira ketika Pak Jokowi memberikan kesempatan Pak Kiai Ma'ruf, kemudian Pak Kiai Ma'ruf bilang stop. Di situ saya harus mengatakan bahwa para pendukung Pak Jokowi itu kecewa. Itu kata teman saya. Kenapa beliau mengatakan stop? Sampaikan saja apa yang beliau sampaikan. Nah, saya ingin melihat bahwa saya kira ini penting, kekompakan ini terkait dengan leadership ke depan yang ingin ditunjukkan oleh Prabowo dan Sandi ketika memimpin. Wakil presiden bukan hanya sekedar ban serep. Persoalan bangsa ini cukup besar ketika dipimpin oleh duo dinamik. Orang yang pasangan capres dan cawapres membagi tugas. Satu memang nanti fokus ke ekonomi, satu fokus ke pertahanan, keamanan, dan politik hukum dan sebagainya. Dan yang ketiga, tentu kita tahu bagaimana penegakan hukum. Kemarin beliau menyampaikan bahwa di era ke depan tidak ada lagi hukum tebang pilih. Equality before the law akan ditegakkan di era Prabowo Sandi. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk menekan kekuasaan, tidak boleh menggiring kekuasaan dengan cara hukum. Jadi saya kira, dan kemudian saat ini kita melihat bagaimana misalnya ketika Pak Ahmad Dhani sekarang diproses, kemudian di penjara, kemudian kita stay on the lane saja ya, Mas. Saya ingin menyatakan bahwa ketika tema tadi disampaikan oleh LSI bahwa memang pengaruhnya kepada Pak Jokowi ternyata lebih besar. Terima kasih, saya hormati, saya hargai, tetapi memang saya merasa, dan kemudian nanti juga tentu kami akan saat ini sedang melakukan proses survei, tentu itu menjadi kajian bagi kami, tetapi kami harus mengatakan bahwa ya ini terima kasih, tetapi kami meyakini bahwa hasilnya berbeda dengan hasilnya. Oke, Mas Pipin, kalau misalnya dari evaluasi masing-masing kubu itu kan harus sesuai dengan bagaimana responden atau penonton ini menanggapi hasil debat perdana kemarin ya. Mungkin nanti Mas Ikram bisa menjelaskan, tapi kita jeda dulu ya. Tetaplah bersama kami di layar Pemilu Terpercaya. Anda kembali di layar Pemilu Terpercaya dan kami masih membahas terkait dengan apakah debat perdana ini memberikan efek elektoral atau angka elektabilitas yang cukup berbeda dibanding sebelum debat perdana. Tapi saya ingin ke Kang Uki dulu dari tim pemenangan Jokowi Ma'ruf tentang tadi perkataan dari Mas Pipin dari Badan Pemenangan Prabowo Sandi yang mengatakan tadi itu sebenarnya kayak Jokowi Ma'ruf gitu untuk kekompakan dan chemistry-nya memang sedikit kurang, terutama di momen-momen seperti mungkin saat Pak Jokowi memberikan waktu tapi Pak Ma'ruf tidak menggunakannya untuk menggunakannya. Iya, sebenarnya itu bukan soal Pak Ma'ruf tidak menggunakan atau menggunakan gitu ya. Memang dari tadi sejak awal saya sudah katakan bahwa time management atau manajemen waktu itu merupakan PR bagi paslon kami 01. Artinya apa, Kang? Manajemen waktu itu artinya dengan waktu yang disediakan, maka gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya gitu ya, dengan cara metode komunikasi yang betul-betul memanfaatkan, memaksimalkan waktu yang diberikan gitu. Jadi ketika Pak Jokowi sudah puas dengan jawabannya dan masih ada waktu, ditanyakan oleh moderator, ya waktunya masih ada sekian lama gitu. Apakah mau ditambahkan? Pak Jokowi bilang cukup gitu. Mungkin Pak Kiai mau menambahkan gitu. Pak Kiai bilang, oh cukup, saya setuju dengan Pak Jokowi kayak gitu. Nah inilah yang memang harus diakuin bahwa ini masih menjadi kelemahan kita di manajemen waktu. Tapi saya tidak sepakat dengan Kang Pipin tadi ketika mengatakan program kerjanya sudah baik segala macam. Justru sebaliknya saya melihat beberapa poin Pak Prabowo ini justru tidak menguasai masalah gitu. Misalnya persoalan-persoalan itu semuanya dimuarakan ke persoalan ekonomi. Memang saya paham sekali, memang strategi Prabowo Sandi ini ingin memuarakan, ingin mengarahkan pikiran opini masyarakat itu untuk tidak puas dengan kondisi ekonomi, sehingga seolah-olah masalah ekonomi. Padahal kalau kita bicara soal penanganan korupsi, misalnya Pak Prabowo mengatakan soal gaji gitu ya. Corruption itu kalau misalnya kita lihat literatur manapun itu ada dua tipenya. Ada yang corruption by needs, memang orang ini butuh duit gitu. Ada corruption by greed, orang ini sudah kaya, nggak perlu lagi sebenarnya korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kayak gitu. Nah hal yang seperti ini tidak tertangkap oleh Pak Prabowo, termasuk dengan memberantas radikalisme. Beliau mengatakan bahwa radikalisme ini terkait dengan masalah ekonomi, lagi-lagi soal ekonomi gitu. Itu terkait dengan teknis debat kemarin ya, Kang? Iya, yang dimana sebenarnya radikalisme ini
Ya mungkin ekonomi is one thing, tapi nggak melulu soal ekonomi. Banyak orang-orang yang sudah terpapar bahkan setuju dengan radikalisme itu adalah orang-orang yang secara ekonomi justru menengah dan atas gitu. Oke. Nah, itu yang sesuatu yang tidak tertangkap. Lalu apalagi soal misalnya, ini ada pemandangan menarik pada saat kita melihat Pak Prabowo dipijit oleh Bang Sandi gitu ya. Dan kalau kita perhatikan pertanyaan sebelumnya itu adalah persoalan Pak Prabowo ini kan mengatakan di luar negeri bahwa korupsi kita sudah parah sekali stadium 4 gitu. Ternyata menurut ICW caleg dari Gerindra, partai yang dipimpin oleh Pak Prabowo sendiri, ternyata termasuk yang memiliki caleg koruptor. Oke. Paling jadi banyak. ada penggunaan data yang miss gitu. Bagaimana? Ada penggunaan data yang bukan. Ini justru Pak Jokowi ini ingin menanyakan soal komitmen anti korupsinya Pak Prabowo itu sendiri. Karena apa? Karena menentukan caleg ya itu adalah hak dari para si partai gitu dan ya yang dikepalai oleh seorang ketum. Tapi menarik saya kira ini saya harus menanggapi ya sebelum nanti ini. Jadi menarik sebetulnya yang kesalahan. Ini supaya saya ingin menambahkan saja bahwa ada kesalahan fatal Pak Jokowi ketika mengatakan bahwa Pak Prabowo menandatangani caleg itu. Padahal dalam daftar di Gerindra caleg yang mantan narapidana itu tidak ada di DPR RI, tetapi DPRD. DPRD itu yang menandatangani adalah ketua di DPD atau DPC terkait. Jadi Pak Jokowi tidak memahami itu. Tidak memahami Gerindra ya. Tidak memahami Gerindra, tetapi tidak memahami administrasi pencalonan anggota dewan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya penting. Ya betul, saya kira. Yang penting adalah sebetulnya kalau bertanya tentang komitmen, saya harus mengatakan bahwa partai yang mayoritas adalah para koruptor itu memang ada di para pendukung Pak Jokowi dari PDIP dan Golkar. Itu tapi kenapa dicalekin lagi? Kang Uki, Mas Pipin, saya harus ke Mas Ikram dulu ya untuk melihat sebenarnya penonton ini menangkap gak sih apa substansi yang diberikan di debat terkait dengan hasil dari debat perdana kemarin. Mungkin kita bisa melihat hasil survei dari LSI yang terkait dengan sebenarnya debat perdana ini mengubah pilihan mereka gak sih ke depannya? Oke, judulnya cukup banyak ya. Ya, yang mempengaruhi sebenarnya itu yang saya bilang kecil ya, hanya 5,8% ya. 5,8% kalau kita tarik ke total populasi maka cuma 2, sekian persen ya. Oke, kenapa tuh, Mas? Artinya begini, saya bilang ada tadi banyak momen-momen atau tadi karena memang penetrasi terhadap debat ini ke publik itu kan kecil ya. Tadi saya katakan hanya 29 yang nonton sampai utuh. Kedua, memang tidak ada hal dramatis dalam debat itu ya. Cenderung lebih well prepare semua, ada kisi-kisi, semua cenderung menjawab yang lebih normatif. Walaupun kita mencatat ada 6 aspek ya. Dalam debat kami menanyakan kira-kira mana yang lebih baik ya. Misalnya kayak kemampuan komunikasi, misalnya cara menyampaikan, menyanggah, ya kemudian berargumen. Memang publik melihat Pak Jokowi lebih unggul ya 39, Pak Prabowo 33. Penguasaan materi itu Pak Jokowi 37%, Pak Prabowo 31%. Program kerja itu 45% Pak Jokowi, Pak Prabowo 26%, hampir 20% ya orang menganggap Pak Jokowi lebih baik. Penguasaan permasalahan tema debat juga melihat Pak Jokowi lebih unggul. Namun soal tadi kekompakan, seperti di rilis yang sudah disediakan kekompakan tadi. Memang Pak Prabowo lebih ini. Dan saya pikir kalau ke depan ya metode debat itu diperbaiki sehingga ada betul-betul ada yang dirahasiakan gitu kan. Ada proses belajar pendalaman tema-tema yang mungkin tidak ada yang tahu pertanyaan misalnya kisi-kisinya akan lebih menarik publik melihat. Spontanitas ya. Saya harus potong dulu, maaf ya Mas Ikram ya. Tapi pendek saja nih Mas Ikram, sebenarnya saya penasaran sih sejauh mana sih sebenarnya debat tidak hanya yang debat perdana kemarin tapi juga debat-debat sebelumnya ini bisa mempengaruhi angka elektabilitas dari masing-masing paslon. Ya, kalau kita lihat banyak studi ya termasuk McKinsey di Amerika itu ya. Karena memang debat calonnya kan mendekati pemilihan ya. Cenderung kristalisasi dukungan udah semakin kuat ya. Kecenderungan orang pindah karena debat pindah dari kandidat A ke kandidat B itu tidak lebih dari 3,5% ya. Kemudian singkat saja yang Mas Ikram. Swing voters itu hanya 7%. Kalau konteks kali ini jauh lebih kecil ya. Karena apakah debat belum dikemas secara lebih menarik, hanya 5%, bahkan kalau dari total populasi hanya 2,9%. Saya sebenarnya ingin mengambil evaluasi dari masing-masing kubu, tapi satu kata saja, mungkin dari Kang Uki, evaluasi apa yang akan dibenarkan di debat kedua nanti? Satu kata saja. Evaluasi ya, time management. Kalau dari Mas Pipin? Kebebasan, lebih free. Untuk mengekspresikan atau bagaimana?
Jadi tidak terlalu prosedural. Oke, siap. Ini karena durasi sangat-sangat sempit, kita harus menyudahi Harus 1 dulu menit dialog. sudah cukup ya? Sudah cukup, cuma bisa satu menit saja. Ini karena durasinya sangat sempit, soalnya Kang Uki, Mas Pipin dan juga Mas Ikram, sayang sekali harus kita sudahi dulu dialognya pada malam hari ini di Layar Pemilu Terpercaya. Tapi Layar Pemilu Terpercaya masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.